Di hari berikutnya, suasana di jalan sangat macet. Dan di saat itu, pengguna mobil sport mengagetkan pengendara motor dengan klasonnya. Orang itu pun berteriak meminta pemotor itu untuk minggir karena menghalangi jalannya. Pemotor itu pun menekankan bahwa ini adalah jalan khusus motor dan menanyakan sikap orang itu yang tidak melihat tanda jalannya. Namun pengguna mobil sport ini tidak peduli dan tetap meminta pemotor itu untuk minggir. Pemotor itu pun kembali mencoba memberikan pengertian bahwa ini adalah jalan khusus motor dan memberitahukannya bahwa dia sudah melanggar peraturan lalu lintas. Namun tak disangka-sangka pengguna mobil sport ini memaksa untuk maju hingga menabrak pemotor lalu jatuh. Pengguna mobil sport pun seketika menempar uang 1.000 yuan untuk biaya pengobatan dan mengingatkan, jika lain kali bertemu dengannya lagi maka dia harus segera minggir. Kayak penjabat di negara mana gitu, Bray. Orang-orang di sekitar pun segera membantu pemotor yang terjatuh dan mengatakan, hanya karena punya uang bukan berarti dia hebat, ini sangat-sangat tidak beradab. Di sisi lain, si wanita dari pengguna mobil sport pun menyayangkan kejadian ini karena mobilnya harus lecet yang disebabkan pemotor tersebut. Namun si pria tidak mempermasalahkan hal ini karena rasanya sangat menyenangkan saat melakukan ini. Menurut pria, bahkan pemotor itu mencoba mengajarinya dan itu sangatlah lucu. Dirinya telah menghabiskan jutaan uang untuk garansi mobil ini. Jadi bila mobil ini hancur, dirinya bisa langsung mengirimnya ke pabrik. Si wanita pun seketika memuji prianya yang sangat hebat. Si pria pun mulai besar kepala dan dirinya akan menunjukkan apa itu kehebatan dirinya yang sebenarnya. Namun saat pria memacu mobilnya dengan sangat cepat, tiba-tiba pemotor dengan jaket pengantaran tiba-tiba menyelip mobil sportnya. Dan ini sangat mengagetkan pria itu. Si wanita pun menyebut pemotor itu sudah gila. Karena sangat cepat si pria pun tidak terima mobilnya disalip. Dengan ini si pria akan memberinya pelajaran. Seketika si pria menambah kecepatan mobilnya. Namun beberapa saat kemudian mereka kehilangan jejak dari si pemotor. Si pria pun bertanya-tanya kemana perginya pemotor gila itu dan menyebut Rossi pun kalah dengannya. Si wanita juga heran, padahal si pemotor itu menggunakan motor listrik. Si wanita pun penasaran bagaimana dia bisa lebih cepat dari Valentino Messi. Si wanita pun menyebut bahwa si pria kurang dalam menginjak gasnya dan meminta si pria lebih cepat untuk mengejarnya. Namun nyatanya si pria malah berbalik marah dan menyebut wanitanya berisik. Tahu lu goblok berisik. Lalu si pria pun menyadari bahwa ada lampu merah di depan sana dan dia sekarang tidak akan bisa kabur. Lalu di saat lampu merah pemotor itu pun berhenti. Dan bersamaan dengan itu, mobil sport pun datang dengan kecepatan penuh dan berniat menabrak si pemotor. Dan ternyata pemotor ini adalah Linsin. Si pria pun menegaskan kepada Linsin untuk minggir dari jalannya, mengendarai motor listrik dan masih mencoba menutup jalan mobil sportnya yang bisa akselerasi dari 0 sampai 10 dalam 10 detik. Jika dirinya menabrak Linsin, maka jangan salahkan dirinya. Di saat yang sama, ternyata di sisi jalan ada mobil yang melaju kencang dan terlihat pengemudinya sedang mabok. Menyadari hal ini, Linsin seketika memutar gas motor bersama dengan rem dan seketika melepaskan remnya sehingga membuat motornya melompat dan akibatnya mobil sport itu menabrak mobil yang sedang melaju dari sisi jalan. Si pria pun bertanya-tanya mengapa ada orang yang menerobos jalan seperti itu, hingga tabrakan itu memicu sebuah ledakan. Linsin pun hanya tersenyum dan menyebut bahwa yang satu melaju di jalan bermotor, yang satunya lagi menerobos lampu merah. Mereka masuk dalam kategori yang sama dan sungguh perilaku yang tidak patut untuk ditiru. Linsin pun menekankan kepada mereka untuk lebih mematuhi peraturan lalu lintas di kehidupan mereka selanjutnya. Kemudian Linsin pun sampai di tempat tujuan. Menurut Linsin, karena Pilalongyuan nomor 1 tempat tinggal Lau Yasi berada di dekatnya, dirinya juga pernah makan di sini bersamanya. Restoran ini tampaknya menjadi tempat makan khusus di Pila kelas 1 di Dile. Lalu Linsin pun menelpon Wuzi dan mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di tempat. Xiaoyi dan dirinya siap untuk menerima pesanan. Wuzi pun kaget mengetahui Linsin sudah sampai dalam waktu 10 menit dan menyebut Linsin pakai pesawat. Namun Linsin mengatakan bahwa dirinya hanya naik motor listrik.
Wuzi pun tidak percaya dengan hal ini karena kecepatan motor itu terbatas. Linsin pun mengatakan bahwa sebenarnya batas kecepatannya bisa diakali dengan beberapa skill mengemudi. Seketika Wuzi pun berterima kasih untuk kali ini. Siapa sangka dirinya ketahuan sama guru saat mengantar makanan dalam 3 hari, dirinya akan mentraktir Linsin untuk makan. Setelahnya Linsin pun masuk dalam restoran, dan kondisi di dalam lagi cukup ramai. Saat Linsin berjalan, beberapa wanita pun sedang berfoto bersama melalui ponselnya. Namun di saat itu salah seorang wanita marah kepada Linsin dan meminta Linsin untuk tidak muncul di dalam kameranya. Linsin pun heran dengan apa yang sudah dirinya lakukan. Seketika mereka pun marah-marah kepada Linsin karena tidak sadar dengan apa yang sudah Linsin lakukan. Mereka pun menyebut ini adalah restoran mewah dengan minimal pemesanan 200 per orang. Jika Linsin terus di situ, bagaimana mereka mau mengambil foto? Selain itu, mereka juga menyebut bahwa Linsin telah mempengaruhi selera makan mereka. Saat Linsin melihat ke arah meja makan mereka, Linsin pun seketika mengatakan bahwa dirinya rasa ini akan mempengaruhi foto-foto sosialita mereka di sosial media nantinya. Seketika wanita itu pun marah dan menanyakan apa yang Linsin maksud, siapa yang menyamar sebagai sosialita. Linsin pun menyebut bahwa dirinya pernah mendengar sebelumnya tentang kelompok sosialita, serta foto bersama dan hari ini dirinya bisa melihat secara langsung. Kembali wanita itu menanyakan maksud Linsin dengan siapa yang berkelompok konyol. Wanita itu juga menyebut Linsin banyak omong padahal cuma petugas pengiriman. Segera wanita itu memanggil manajer restoran dan meminta manajer tersebut membawa Linsin keluar dari sini. Manajer pun seketika mendekat dan menanyakan masalahnya. Wanita ini dengan nada marahnya mengatakan bahwa Linsin mengeluarkan bau kismin. Dirinya terganggu olehnya dan tidak bisa melanjutkan makannya. Linsin juga berbicara kurang sopan kepada mereka. Wanita itu juga mempertanyakan tentang restoran ini yang membiarkan orang seperti Linsin untuk masuk. Lalu manajer pun mendekat kepada Linsin dan memanggil seseorang untuk datang. Mereka pun seketika tersenyum dan puas melihat Linsin akan diusir. Namun nyatanya, manajer meminta seseorang untuk mengusir ketiga wanita kurang sopan ini keluar dari restoran. Seketika mereka pun bingung dengan apa yang sedang terjadi. Manajer pun seketika meminta maaf kepada Linsin karena Linsin mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Wanita yang mendengar hal ini bingung melihat manajer yang kikuk kepada Linsin. Seketika manajer pun menyebut bahwa Linsin adalah pemilik terkenal dari distrik villa kelas pertama di sini dan anggota Golden Dragon di rumah Xiaoyi. Manajer juga menyebut para wanita hanya membeli secangkir teh dan sepotong kue kecil dan telah mengambil foto di sini selama berjam-jam. Rumah Xiaoyi mereka adalah restoran untuk makan, bukan tempat untuk pamer di internet goblok. Mendengar hal ini mereka pun sangat terkejut bahwa Linsin adalah pemilik terkenal dari distrik villa kelas atas dan anggota Golden Dragon di rumah Xiaoyi. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana Linsin bisa mengantar makanan. Apakah itu hobi orang kaya? Seketika sikap mereka pun melunak dan mulai menggoda Linsin dengan tubuh mereka. Linsin sendiri pun seketika risih dengan sikap mereka dan meminta mereka untuk menjauh. Segera para security membawa mereka keluar dari restoran tersebut. Kembali manajer meminta maaf kepada Linsin dan mereka menjamin ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Linsin pun tidak masalah dengan hal ini. Dirinya di sini hanya ingin mengambil pesanannya nomor 86 dan menanyakan apakah sudah siap. Manajer pun mengatakan bahwa kepala steward dalam mood yang buruk dan koki telah ditegur untuk sementara sekarang. Dan saat ini seorang wanita sedang marah-marah di bagian dapur dan menekankan bahwa masing-masing dari mereka menghasilkan setidaknya 200.000 sebulan. Keluarga Xiao belum memperlakukan mereka dengan tidak adil. Mereka telah diberi kesempatan yang tak terhitung, dan mereka memiliki akses terhadap bahan dari seluruh dunia dan belum menyiapkan masakan seperti ini untuk nona muda. Dirinya sangat kecewa. Wanita itu pun mempertanyakan pola pikir para koki yang menganggap nona kedua masih tersisa banyak waktu untuk belajar senang. Meskipun dia tidak mendapat gizi, nona tertua bilang, hari ini adalah batas waktu terakhir. Jika tidak bisa menyiapkan hidangan yang bisa dimakan nona kedua,
maka mereka akan menerima konsekuensinya. Di sisi lain, Lin Xin pun menanyakan berapa lama lagikah ini akan berlangsung dan mengapa hidangannya tidak dibuat. Manajer pun tidak bisa memastikan hal ini dan mungkin beberapa saat lagi menurutnya. Namun Lin Xin merasa tidak punya banyak waktu lagi dan menanyakan apakah ini dapurnya. Manajer pun membenarkan hal tersebut. Lin Xin pun menilai masih ada 1 menit tersisa. Pesanannya adalah mie telur kepiting. Lin Xin pun juga bersyukur bahwa ini adalah hidangan cepat. Dan segera Lin Xin mengolah makanannya dengan bahan-bahan yang tersedia. Hingga hidangan pun selesai dibuat. Lin Xin pun akhirnya merasa lega karena sekarang dirinya bisa melakukan pengiriman tepat waktu. Dan segera berangkat karena takut didenda. Kemudian wanita itu pun menanyakan sikap manajer yang ada di sini dan menanyakan keperluan manajer di dapur. Wanita itu juga menanyakan sikap manajer yang mengizinkan orang luar untuk masuk ke dapur mereka. Manajer pun seketika mengatakan bahwa itu adalah pelanggan dengan anggota Golden Dragon. Dia datang dengan mengenakan pakaian kurir Maikun untuk mengambil pesanannya. Dirinya melihatnya sedang menegur para koki. Jadi tak ada siapapun di dapur. Lalu Lin Xin pun memasak sendiri dan pergi. Di saat wanita ini masih ingin marah-marah, seketika dia mencium sebuah aroma bekas masakan Lin Xin, dan ini adalah aroma telur kepiting. Karena penasaran wanita itu pun mencoba hasil masakannya. Dan seketika wanita itu pun menilai masakan ini lezat, lebih lezat dari hidangan yang dimasak koki. Wanita itu pun segera menanyakan identitas orang yang memasak barusan, dan manajer pun segera memberitahukannya. Kemudian di Pila Lingguan nomor 1, Lin Xin pun bersiap-siap untuk pergi sesaat setelah bercocok tanam dengan Lao Yasi. Dan Lao Yasi sendiri bertanya, apakah Lin Xin akan kembali ke universitas. Lin Xin pun membenarkan hal tersebut. Dirinya ada ujian CAT 4 pagi ini. Lao Yasi pun seketika menawarkan diri untuk mengantar Lin Xin pergi ke universitas. Lin Xin pun menyebut bahwa itu tidak perlu. Lin Xin meminta Lao Yasi beristirahat saja, karena Lao Yasi terbangun sepanjang malam. Lao Yasi menyebut Lin Xin sangatlah baik, dan dirinya sangat mencintai Lin Xin. Dalam pikiran Lao Yasi dirinya menghabiskan sepanjang malam bersama Lin Xin, dan itu membuatnya sangat bahagia. Lin Xin juga menilai tinggal di Pila sekali semalam juga sangat menyenangkan. Dan di saat yang sama si wanita dari rumah Xiao pun datang dan akhirnya dirinya bertemu dengan Lin Xin. Seketika wanita ini pun mendekat Lin Xin. Lin Xin yang sadar pun menanyakan keperluannya dan siapakah dia. Wanita ini pun segera memberikan kartu namanya dan menyebut bahwa dirinya sudah lama mencarinya. Dirinya adalah Yuyan, sekretaris keluarga Xiao. Dan penjaga rumah Xiao Yi dan peninjau bintang 3 Michelin. Dirinya ingin meminta bantuan Lin Xin untuk menyiapkan hidangan untuk nona muda mereka. Dan untuk harga bisa dinego. Lin Xin pun seketika mengingatnya sekarang, wanita ini benar-benar menyusahkan banyak orang hanya untuk menyiapkan hidangan buat nona muda mereka yang mulia. Jelas, nona muda itu orang yang sulit untuk dihadapi. Seketika Lin Xin pun berbalik pergi dan meminta maaf karena dirinya masih ada ujian CAT 4 yang harus dirinya lakukan. Dan meminta Yuyan untuk mencari koki yang lain. Yuyan pun seketika meminta Lin Xin untuk menunggu. Jika nona muda mereka suka dengan masakan Lin Xin, keluarga Xiao akan menghadiahkan Lin Xin 1 juta yuan. Lin Xin pun seketika menyebut bahwa dirinya tidak kekurangan uang. Dan kembali Yuyan meminta maaf atas sikapnya. Dirinya tahu Lin Xin sibuk tapi ini mendesak. Dan menanyakan apakah Lin Xin dapat memberinya kesempatan untuk menjelaskannya. Yuyan pun mengatakan bahwa Lin Xin pasti pernah mendengar tentang keluarga Xiao. Rumah Xiao Yi yang dioperasikan oleh keluarga Xiao yang punya sejarah bertahun-tahun. Selalu sendiri, tapi 10 tahun yang lalu, rumah Xiao Yi mulai memperluas dan membuka cabang. Dan 2 tahun yang lalu, menerima rekomendasi bintang 3 dari Michelin Organisasi Makan Dunia. Keluarga Xiao juga menjadi keluarga kuliner terbaik sesuai dengan kecerdasan bisnis Tuan Xiao. Alasan pentingnya adalah putri tertua keluarga Xiao memiliki lidah dewa makanan. Orang biasa punya 5.000 sampai 10.000 rasa di lidahnya, tapi rasa lidah dewa makanan lebih dari 20.000. Dia dapat dengan mudah mendeteksi kekurangan dalam setiap masakan.
mengandalkan lidah Nona Xiao tertua untuk terus meningkatkan masakan. Rumah Xiao telah mampu berkembang dan bertumbuh sampai hari ini. Tuan Xiao dan kedua putrinya telah hidup bahagia. Dan biasanya di rumah Tuan Xiao secara pribadi memasak. Namun Tuan Xiao sayangnya meninggal 10 hari yang lalu. Sejak hari itu, Nona muda secara bertahap kehilangan nafsu makannya. Nona muda tertua sangat cemas dan mendesak para koki di rumah Xiaoyi untuk mengembangkan makanan yang dapat merangsang nafsu makannya. Karena masakan yang disediakan harus sangat enak, mereka tidak bisa memasaknya. Dia hanya bisa membiarkan koki terus mencoba dan dia juga melakukannya untuk Nona muda. Nona muda belum makan apapun selama hampir seminggu. Dia hanya mengandalkan nutrisi yang ada untuk bertahan. Jika ini terjadi, dirinya takut akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Dengan ini, dirinya memohon kepada Lin Xin untuk benar-benar dapat membantu dirinya. Mendengar hal ini, Lin Xin juga tidak dapat menjamin mereka akan makan makanan yang dirinya siapkan. Dirinya akan membantu dan melakukan yang terbaik. Mendengar hal ini, Yuyan pun nampak bersemangat dan berterima kasih kepada Lin Xin. Dirinya sudah mencoba masakan Lin Xin dan dirinya percaya Lin Xin bisa melakukannya. Namun, Lin Xin kembali mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi ke sana sampai selesai ujian cat 4-nya. Dan terlepas dari mereka makan atau tidak. Harga 1 juta itu tidak dapat dinego. Lin Xin pun merasa ini hal yang lumayan agar dapat menghasilkan uang saku tambahan. Kemudian di halaman keluarga Xiaoyi, Yuyan pun mempersilahkan para koki untuk pergi dari sini. Menurut Yuyan itu adalah kelompok terakhir. Bahkan koki bintang terkenal ini diundang dari kota Shanghai. Namun hasilnya tetap gagal, harapan terakhirnya hanya ada Lin Xin. Pasti jagoan neon selalu muncul terakhir. Di saat yang sama, Tuan Muda Si dan juga Tuan Muda pertama tiba-tiba datang. Menurut Yuyan, mereka adalah dua tuan muda dari perusahaan impor dan ekspor makanan Si. Mereka memiliki kerjasama yang berjalan panjang. Tuan muda kedua ini bahkan sudah mengusulkan pada Tuan Xiao untuk menikah dengan Nona muda. Namun Nona muda tidak menyukainya. Jadi Tuan Xiao dengan sopan menolak hal tersebut. Lalu Tuan muda tersebut mengatakan kepada Yuyan bahwa hubungan yang mereka punya sangat mengecewakan. Karena Yuyan tidak memberitahu mereka tentang insiden tersebut. Yuyan pun seketika memberi hormat dan mengatakan dua tuan muda punya niat baik. Namun karena ini adalah masalah pribadi keluarga Xiao, tidak baik merepotkan mereka berdua. Lalu kakak tertua dari tuan muda tersebut meminta mereka melewatkan formalitasnya. Dirinya dengan Yuyan menawarkan hadiah 1 juta untuk menemukan chef. Mereka adalah koki terbaik dari Prancis dan Jepang. Diundang secara pribadi oleh saudaranya dan meminta Yuyan untuk membiarkan mereka untuk memasak. Saat mereka berjalan untuk masuk, Yuyan pun meminta maaf kepada mereka berdua. Dirinya masih perlu menunggu seseorang. Seketika tuan muda itu pun bertanya-tanya siapa yang Yuyan tunggu. Di saat yang sama, seseorang datang menyebut bahwa di sini cukup ramai. Dan ternyata orang itu adalah Lin Xin. Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya baru saja melihat Yuyan membawa beberapa koki keluar pintu dan menanyakan apakah semuanya gagal. Yuyan pun langsung menyambut Lin Xin dan segera mempersilahkan Lin Xin untuk masuk. Di sisi lain, dua tuan muda pun seketika terkejut dengan respon Yuyan yang berubah menjadi sangat ramah kepada Lin Xin. Lalu saat di dalam, Lin Xin dan dua kokinya sudah bersiap di meja masaknya masing-masing. Lalu Yuyan mengatakan bahwa area ini menuju gudang bahan mereka yang sudah dilengkapi dengan pilihan yang luar biasa. Selain yang dari Cina, mereka juga punya bahan terkenal dari lebih dari 10 negara lain. Apapun jenis hidangan yang ingin Lin Xin buat, mereka dapat menyediakan bahannya untuk Lin Xin. Di sisi lain, salah satu tuan muda pun bertanya-tanya siapa Lin Xin. Dia tidak terlihat seperti koki dan dia tampaknya tidak punya uang. Dan hanya terlihat seperti pecundang. Dan dia pun penasaran mengapa Yuyan menunjukkan rasa hormatnya kepadanya. Namun tuan muda satunya tidak ingin mengambil pusing dengan hal ini. Dia pun menanyakan sikapnya yang tidak mendengarkan apapun yang dirinya katakan.
Mengapa buang-buang waktu dengan ini untuk membuat dia terkesan? Seketika dia pun marah dan menyebut kakaknya tidak mengerti. Dengan seseorang yang murni dan tidak bersalah seperti Yuer, tantangan nyata adalah memenangkan hatinya. Dirinya menikah dengan Yuer, dan kakaknya menikah dengan kakaknya Yuer. Maka semua kekayaan Xiao akan menjadi milik mereka. Namun kakaknya menyebut bahwa rencana adiknya tidak berguna. Dirinya sudah punya rencana lain. Lalu tak berselang lama, seseorang mengatakan bahwa tetua dan nona muda telah tiba. Dan kita diperkenalkan dengan nona tertua dari keluarga Xiao yang bernama Xiao Xiangying dan nona muda bernama Xiao Xiangju. Seperti biasa, biar nggak pusing, kita ubah namanya menjadi Lala dan Lily ya, Bray. Tuan muda pun meminta Yuer untuk tidak khawatir. Dirinya sudah membawa 2 koki kelas dunia, dan Lily akan segera makan lezat. Lalu Lala pun menanyakan keperluan tuan muda di sini. Mereka tidak sangat dekat, jadi jangan panggil dia begitu. Kakaknya pun hanya tertawa mendengar ucapan Lala. Apa mereka dekat atau tidak setelah mereka bertemu lagi, mereka akan dekat. Namun di saat itu Lala meminta mereka menyudahi basa-basa ini, apapun jenis masakan atau bahannya. Siapapun yang bisa menyiapkan hidangan yang akan dirinya nikmati, dirinya akan memberi hadiah 1 juta dan segera mempersilahkan mereka untuk memasak. Menurut Lala tidak ada kesulitan. Mereka semua kehilangan untuk bahan terbaik. Koki dari Prancis kemungkinan memasak seafood frozen fish raw sauce, dan koki dari Jepang menyiapkan king long stew. Dan orang yang khusus diundang Yuyan yang bermargalin, bahan yang dia siapkan hanya telur dan beras, dan dirinya kesulitan untuk menebaknya. Di sisi lain, tuan muda yang melihat hal ini hanya bisa tertawa menyebut Linsin sebagai koki kafetaria, karena menggunakan bahan itu untuk mempersiapkan makanan nona muda Xiao, dan menyebut Linsin sedang menghinanya. Namun Linsin sendiri nampak santai menanggapinya, dan sambil memutar sebuah musik reggae dari ponselnya. Tak lama kemudian, hidangan dari koki Prancis dan Jepang pun selesai. Di saat itu, tuan muda menawarkan dirinya untuk membawakan makanan ini kepada Lily. Namun hal ini ditahan oleh Yuyan, karena dirinya harus yang pertama kali mencobanya. Penilaian kedua adalah nona tertua. Hanya jika dirinya dan nona tertua setuju, baru nona muda akan mencobanya. Kembali tuan muda menanyakan alasannya. Yuyan pun menekankan bahwa kesehatan nona muda saat ini buruk. Jadi mereka harus memastikan bahwa semua yang nona muda makan adalah yang paling aman dan lezat. Namun kedua koki itu pun merasa percaya diri dengan masakannya dan mempersilahkan Yuyan. Setelahnya Yuyan pun mencoba masakan mereka. Seketika Yuyan menyebut bahwa masakan ini terlalu biasa. Walau menggunakan bahan terbaik dan koki terbaik, mereka hanya berhasil menciptakan hidangan dasar, dan ini sangat mengecewakan. Tuan muda pun nampak marah dan bertanya-tanya apakah Yuyan menilainya dengan betul. Lalu Yuyan pun meminta hidangan berikutnya untuk dibawa. Linsin pun maju membawa hidangannya, dan ini adalah nasi goreng telur ala Mang Udin. Di saat itu tuan muda pun menahan Linsin dan menanyakan siapa yang memintanya untuk datang ke sini. Dirinya tidak mengatakan apapun sebenarnya. Linsin sekarang karena dirinya sekarang dalam mood yang baik. Karena percaya atau tidak Linsin berani datang ke sini hanya nasi goreng dan telur. Itu sesuatu yang konyol. Namun tanpa basa-basi, Yuyan seketika mencicipi masakan Linsin. Dan seketika terjadi ledakan rasa yang terjadi di tubuh Yuyan. Yuyan pun mengatakan bahwa setiap rasa kaya dan berasa kaya aroma telur yang menyembahkan dan esensinya sempurna. Yuyan pun bertanya-tanya bagaimana cara membuat nasi goreng telur menjadi sesuatu yang luar biasa. Dua saudara yang melihat respon Yuyan yang merasakan masakan Linsin pun nampak kaget dan menyebut bahwa Yuyan bersekongkol melawan mereka. Yuyan berani menganggap hidangan teratas tidak berharga. Namun Yuyan memuji nasi goreng sampah itu. Siapa yang memberi Yuyan kesadaran seperti itu? Yuyan benar-benar seorang pelayan yang menyamar sebagai penilai dan berani mengkritik hidangan mereka. Lalu Lala pun merespon ucapan dua saudara tersebut dan menyebut bahwa Yuyan adalah satu-satunya penilai yang dirinya akui. Keahliannya tidak perlu dipertanyakan.
Tapi Lala sendiri ragu bahwa itu tidak bisa membedakan makanan yang enak dan yang buruk. Yuyan tanpa banyak omong segera mendekati mereka dan meminta mereka untuk merasakannya sendiri. Jika dirinya bersekongkol, silakan cari dan temukan sendiri jawabannya. Tuan Muda Si merasa bahwa ini hanyalah provokasi dan itu tidak akan bekerja. Kakak tertua Si juga akan mencoba masakan ini dan mengecualikannya sebagai yang tidak berharga. Namun pada saat suapan pertama, mereka pun mengalami ledakan rasa dan seketika bertanya-tanya mengapa masakan ini sangat lezat. Kakak tertua Si pun bertanya apa yang telah Linsin masukkan. Menurut Linsin, masakan luar sering mengutamakan bahan-bahan high-end dan bumbu-bumbu premium, bertujuan untuk presentasi yang mengesankan yang membuat kecanggihan. Tapi mereka mengabaikan dasar-dasar memasak seperti mengontrol panas dan mereka lupa bahwa masakan adalah untuk dinikmati semua orang, bukan hanya untuk membuat makan yang dapat dihargai orang biasa. Mendengar hal ini, Lala memuji penjelasan bagus dari Linsin. Tapi orang biasa hanya layak untuk makanan sederhana karena mereka tidak menghargai kelebihan bahan premium. Meskipun nasi goreng Linsin lulus penilaian Yuyan, tapi dirinya tidak akan pernah mengizinkan hidangan rendah tersebut menghancurkan rasa citra adiknya. Biarkan adiknya makan nasi goreng telur karena bukan itu yang dia butuhkan saat ini. Lala pun seketika menanyakan maksud Linsin. Seketika Linsin pun naik ke atas dengan sebuah masakan lain. Melihat Linsin naik, Lala pun seketika menanyakan sikap Linsin. Dan siapa yang mengizinkan Linsin untuk naik ke atas? Linsin pun mengatakan kepada Lala untuk tidak salah mengira. Dirinya dibayar untuk membuat Nona Muda Lili memakan sesuatu. Dirinya tidak memasak untuk menyenangkan Lala. Seketika Lala pun menanyakan maksud ini kepada Yuyan. Yuyan pun mengatakan bahwa dirinya percaya keterampilan Linsin. Linsin harusnya dapat menyiapkan sesuatu yang akan dimakan Lili dan meminta Lala untuk membiarkan Linsin mencobanya. Sesampainya di atas, Linsin meminta mereka berdua untuk tidak berkedip saat dirinya membuka hidangannya. Saat Linsin membuka hidangannya, seketika cahaya keemasan memancar di masakannya. Dua saudara pun kaget serta berpikir, apakah ini akan melampaui nasi goreng telur dalam hal rasa? Sedangkan Lala sendiri bertanya-tanya apa itu? Mengapa Linsin begitu percaya diri? Dan Lala mulai menebak masakannya. Apakah itu silisan red mullet dari Italia atau foie gras terindah dari Inggris ataukah mungkin squid carpaccio dari Prancis? Dan setelah dibuka, segera Linsin meminta mereka untuk segera mencobanya. Dan nyatanya itu hanyalah sebuah masakan telur abad. Dan hal ini membuat mereka semua terkejut dan salah dalam membayangkannya. Segera Linsin meminta Lili untuk mencobanya. Namun hal ini segera dihentikan oleh Lala dan menyebut Linsin sangat berani. Dirinya menghabiskan jutaan untuk menyiapkan masakan yang gagal untuk memikat nafsu makannya. Dan Linsin berani menyiapkan telur abad. Adiknya ditakdirkan untuk membangunkan lidah dewa. Memberi makanan berkualitas rendah tersebut adalah serangan terhadap rasa halusnya. Bersamaan dengan ini, notifikasi sistem serangan Baralik pun muncul dan memulai misi dengan nama Xiao Xiang Ying. Dan tingkat kesukaan saat ini berada di -20%. Linsin pun merasa heran mengapa sistem selalu memilih wanita seperti ini untuknya. Kembali Tuan Muda Si menyebut bahwa ini seperti yang dirinya duga. Orang miskin rendah seperti Linsin tidak bisa membuat apapun. Nasi goreng yang sekarang pasti menggunakan beberapa trik dan gimmick. Lalu Linsin bertindak tinggi dan perkasa. Kakak tertua pun membenarkan hal tersebut. Itu hanya keberuntungan, biarkan koki mereka mencobanya lagi. Jangan lupa, kedua chef ini juga bintang 3 Michelin, sama seperti rumah Xiaoyi. Mendengar hal ini, Linsin pun mengatakan, mau bintang 3, bintang 4, maupun bintang kecil di langit yang biru. Dirinya sudah makan di rumah Lala beberapa kali. Dan jujur, rasanya hanya rata-rata. Kelebihan terobsesi dengan bahan dan alat yang rumit. Mereka lupa bahwa esensi memasak adalah membuat orang bahagia dan kenyamanannya. Seketika Lala menyebut Linsin konyol. Orang biasa masih ingin menilai rumah Xiaoyi mereka. Orang biasa tidak bisa menghargai makanan berkualitas. Kembali Linsin menanyakan pernyataan Lala barusan.
dan mengapa rumah Xiaoyi mengalami penurunan finansial. Dirinya memeriksa laporan keuangan sebelum datang, dan keuntungan telah menurun dari 258 juta selama 2 tahun berturut-turut. Mengapa Lala terpaksa memulai jasa pengiriman? Tampaknya lebih sedikit orang yang menikmati makanan berkualitas di rumah Xiaoyi. Mendengar hal ini, Lala sangat marah dan menyebut Linsin sangat berani mempertanyakan masakan yang dirinya dan ayahnya ciptakan. Di saat Lala ingin menarik Linsin, Linsin lebih dulu menangkap tangan si Lala dan menyebut bahwa dirinya benar-benar menyangkalnya. Namun di saat mereka berdua berdebat, nyatanya Lili makan dengan lahap masakan Linsin. Segera Lala menanyakan sikap Lili yang memakan masakan ini. Sedangkan orang lain pun nampak tidak percaya bahwa Lili memakan masakan itu. Menurut Linsin, meskipun dirinya tidak bisa mendiagnosis secara tepat dengan mengamati dan reaksi Yuyan dan kakaknya, dirinya tahu bahwa Lili menderita gangguan fungsi limpa yin perut yang kurang baik dan stagnasi Qi hati. Kemungkinan akibat depresi yang diinduksi mengakibatkan anoreksia telur abad kaya akan asam amino, berbagai mineral dan vitamin yang dapat meningkatkan nafsu makan, serta dapat menetralkan asam perut membuat ideal untuk dikondisinya. Lalu Lili sendiri menyebut bahwa masakan ini lezat. Kembali Linsin membawakan masakan lainnya. Selama Lili masih bisa makan ini beberapa irisan timun dan sup kacang hijau. Yuyan pun segera naik dan membantu memegang makanan Linsin. Dan Yuyan sangat senang akhirnya Nona muda Xiao akhirnya makan. Kemudian Linsin pun merasa bahwa tugasnya sudah selesai dan mengingatkan Yuyan untuk mentransfer biayanya. Yuyan pun mengerti dan akan segera mentransfernya. Namun kembali Lala menyebut bahwa ini hanya salah satu keberuntungan. Masakan ini tidak berkualitas sama sekali. Jika bukan masalah hidup dan mati, dirinya tidak akan pernah membiarkan Lili makan makanan orang biasa tersebut. Ribet banget nih Cewenjing. Namun menurut Linsin, jika dirinya menerima pembayarannya, maka dirinya akan mengajak Lala terlibat dalam tantangan. Dirinya akan menyiapkan hidangan yang Lala cek sebagai makanan orang biasa. Lala dapat memilih untuk tidak makan atau memakannya dan menyatakan buruk dan dirinya akan mengembalikan hadiah 1 juta ini. Namun jika dirinya menang, Lala akan memberinya 1 juta lagi dan menanyakan respon Lala mengenai hal ini. Namun hal ini segera dihentikan oleh Lili. Kakaknya memiliki lidah dewa, rasanya 2 kali lebih sensitif dari orang biasa. Linsin tidak mungkin memuaskan dia dengan masakannya. Namun Lala menerima tantangan ini dengan syarat yang menguntungkan ini, dirinya mengakui kesadaran Linsin itu terpuji. Tapi sayangnya Linsin bodoh. Namun Linsin enggan merespon ucapan Lala dan segera memulai memasaknya. Dan yang akan Linsin buat sekarang adalah sebuah masakan hotpot. Mendengar hal ini, Lala pun tersenyum karena ini benar-benar menghadapi titik lemahnya. Hotpot adalah hidangan yang paling tidak berharga dengan jusnya tercurah di mana-mana. Semua bahan dibuat dalam satu pot menghilangkan rasa aslinya. Bagaimana bisa dibilang lezat? Di sisi lain mereka pun nampak menyaksikan bagaimana Linsin memasak di depan mereka semua. Di saat yang sama Linsin tengah memasukkan berbagai bumbu ke dalam hotpotnya. Akibatnya ledakan aroma pun menyebar di seluruh ruangan. Dan mereka yang menghirup aroma ini sudah bisa membayangkan betapa lezatnya aroma ini. Lala sendiri pun bertanya-tanya bagaimana bisa mencapai aroma seperti ini. Ada khas kayu manis pala adas, jinten lokorix, pasir jahe, dan biji ketumbar. Selain bumbu-bumbu biasa masih banyak lagi bumbu-bumbu lain, biasanya tidak dipakai dalam hotpot, seperti buah mong, nilam angelica, dan banyak lagi lebih dari 30 bahan. Namun Lala yakin tidak mungkin lebih banyak lagi. Biasanya rempah-rempah akan mengabaikan satu sama lain, menutupi dan menyatu rasa individunya. Namun dalam hotpot ini, bumbunya saling melengkapi, melapisi, dan meningkatkan satu sama lain. Bagaimana pengalaman yang harus dilakukan untuk mencapai hal ini? Setelahnya, Linsin pun menyebutkan bahwa hotpot pedas ribuan aromatik telah selesai. Seketika Linsin pun menanyakan apakah Lala akan menolak atau mencobanya. Lala pun seketika mendekati hotpotnya, dan menurutnya, aromanya sendiri sudah luar biasa. Dan kaldunya yang mendidih meledak dengan gelombang aromanya,
Baunya saja hampir tak tertahan. Jika dirinya memakannya, dirinya tidak bisa mengerti apa yang terjadi kepadanya. Namun Lala sendiri masih mencoba menahan dirinya agar tidak tergoda. Jika dirinya makan, bukankah itu sama dengan mengakui kekalahannya? Dan Lala juga bertanya-tanya, apa pendapat Lily dan Yuyan nanti tentangnya? Namun saat Lala melihat ekspresi Lily dan Yuyan pada akhirnya, Lala merasa bahwa hanya dirinya satu-satunya yang masih berpikir jelas. Hidangan ini tidak akan bisa membuat dirinya termenung. Dirinya harus perlu mencobanya sedikit, hanya sedikit untuk memeriksanya. Saat Lala mencobanya, Lala tidak bisa mempercayai hal ini. Dirinya belum pernah merasakan yang seperti ini. Daging biasa namun kaldu. Ini meningkatkan rasa yang sangat enak. Lala pun berusaha keras untuk menolak ini. Dirinya tidak akan pernah kalah pada hidangan yang dibuat oleh orang biasa. Lala pun seketika mengatakan bahwa tidak ada yang luar biasa. Dirinya mengakui Linsin memiliki keterampilan hidangan hampir dapat dimakan. Tapi untuk membuat dirinya mengatakan lezat itu bahkan tidak mungkin. Dan taruhan ini dirinya lah yang akan menang. Linsin pun seketika bingung dengan apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perilaku Lala. Dan menanyakannya dengan apa yang Lala lakukan. Dan nyatanya Lala terus memakan masakan Linsin tanpa henti. Lala pun bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Tubuhnya bertindak sendiri. La juga merasa sudah banyak sekali makan. Dan ini sangat pedas. Dan dirinya tidak bisa berhenti. Jika dirinya terus mengunyah makanan, lidahnya akan mati terbakar. Di saat dirinya tidak bisa menahannya lagi, Lala pun menyebut bahwa pedas ini adalah campuran dari Sichuan, horseradish, musyart, galangal, jahe pasir, jahe segar, lada hitam, dan lada putih. Linsin menggunakan terlalu banyak itu perangkap yang dirancang untuk dirinya. Dan segera Lala menjulurkan lidahnya karena terbakar. Linsin sendiri kaget melihat bentuk lidah dari Lala. Yuyan pun menyebut bahwa itu adalah lidah dewa makanan ukurannya 2 kali lebih panjang dari orang biasa. Dengan rasa 2 kali lebih banyak dapat mendeteksi lebih detail rasa dan memperkuat rasa lezat. Lily sendiri meminta Yuyan untuk berhenti menjelaskan dan mengajaknya makan bersama sekarang karena takut kakaknya akan menghabiskannya. Dan segera Yuyan dan Lily memakan masakan ini. Lala pun segera menahan mereka untuk memakan masakan ini, karena makanan ini terlalu mengerikan dan mereka akan menjadi tahanan makanan ini. Dan seketika mereka berdua merasakan ledakannya. Melihat hal ini, Linsin pun menyebut bahwa tidak ada lagi yang harus dikatakan. Dan meminta Lala menyerahkan 1 jutanya lagi. Lala sendiri dengan kondisi kepedasan pun tidak bisa menerima hal. Ini, dirinya kalah pada orang biasa. Dan seketika tingkat kesukaan Lala pun meningkat 50% dari -20 menjadi 30%. Di sisi lain, Tuan Muda pun mengatakan bahwa mereka telah kalah. Masakannya sangat luar biasa. Namun kakak tertua Si menyebut bahwa dirinya sudah menduga bahwa adiknya akan gagal. Jadi, dirinya sudah punya rencana yang lebih sempurna. Lalu kakak tertua Si mengatakan bahwa acara ini sungguh menghibur dan tidak buruk, tapi sudah saatnya untuk menyelesaikannya. Begitu kontrak antara perusahaan impor dan ekspor makanan Si dan rumah Xiaoyi, keluarga Xiao kekurangan dana tapi terus-menerus mengembangkan masakan baru, sehingga menghasilkan hutang besar dengan mereka untuk bahan berkualitas tinggi. Ditambah dia mengikat mereka dalam investasi, menanggung resikonya sekarang. Karena investasi gagal mereka berhutang semua dana kepada keluarga Si. Dengan ini keluarga Xiao menghadapi kebangkrutan. Mendengar hal ini mereka pun tidak percaya. Dan menyebut kakak tertua Si berbohong. Lalu setelah Yuyan membaca kontrak, Yuyan pun membenarkan kontrak ini karena sudah ditandatangani 8 tahun yang lalu oleh Tuan Xiao. Total hutang keluar perusahaan impor dan ekspor makanan Xiao adalah 1,5 miliar. Seketika Lala tidak percaya ini, ayahnya tidak pernah mengatakan semua ini kepadanya. Lily pun menanyakan apakah mereka bisa menggunakan rumah Xiaoyi untuk membayar hutang. Selain itu mereka memiliki 80 cabang di seluruh negara. Mendengar hal ini, kakak tertua Si pun tertawa karena Lily benar-benar tidak tahu apa-apa karena terlalu dimanjakan.
Rumah Xiaoyi telah kehilangan 1 sampai 2 miliar dalam 2 tahun terakhir, menurun lebih dari 80 cabang menjadi 50 cabang. Jadi tidak ada keuntungan sekarang. Mereka hanya memiliki satu pilihan menyerahkan seluruh keluarga Xiao untuk membersihkan utang 5 miliar. Dan dirinya akan mengikat hubungan lama mereka dengan baik menjaga mereka berdua. Seketika Tuan Muda si menjemput Lily dan memintanya jangan takut. Dirinya pasti akan menjaganya. Dan cerita pun berakhir di sini. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Kalau suruh komen lanjut di bawah ya, Bray. Dan buat kalian yang request durasi ditambahin, mohon maaf banget Bray Captain belum bisa menuruti keinginan kalian. Dikarenakan Kapten membuat video pakai handphone dan itu perlu banyak waktu. Dan semoga kedepannya bisa upgrade ya Bray. Dan buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis, Kapten ucapin sangat amat terima kasih. Dan juga buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian boleh tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggal video terbaru dari channel ini. Sekian dari Kapten, salam perkentodan.